Silakan, Nona. Namaku Nadia Santoso. Dulu pengelola Balai Sulam Istana Negeri Suryana. Orang-orang dulu memanggilku Nyonya Nadia. Kupikir kemampuan sulamku bisa mengabadikan negeri luas sejauh cakrawala. Bisa membuat sulam Rifana bersinar sepanjang masa. Tapi aku tak tahu hati manusia lebih tajam dari ujung jarum. Nyonya Sepuh Santoso berkhianat pada negara Liora. Yang mulia menghukummu dibakar. Aku tak rela. Sulam Rifana tak boleh terputus di tanganku. Andai ada kehidupan selanjutnya, Nadia Santoso pasti akan membongkar ingatan ribuan tahun ini. Buat mereka yang mencuri jerih payahku, membayar lunas dengan darah. Mata ini terbuka lagi. Awalnya kukira aku bisa terlahir kembali. Tapi tak disangka, aku malah terlempar ke abad ke-21. Masuk ke tubuh seorang gadis yang kebetulan bernama sama. Gadis ini ternyata adalah keturunan utama keluarga Santoso yang dititipkan di dusun, Nona. Rencana balas dendamku terpaksa tertunda karenanya. Sedih sekali Sulam Rifana, makin merosot, tekniknya punah. Ku tetap bangkitkan lagi, tapi perjalanan kali ini, aku kesal banget, malah penuh kejutan. Kenapa terus suruhku membelah benang? Apa maksudmu? Kau cuma tak mau mengajariku. Nona Santoso salah paham. Membelah benang ini dasar menyulam. Dia anak angkat keluarga Santoso, Rania Santoso. Dulu aku hilang umur setahun, mereka adopsi dia gantikanku. Rupanya dia sudah merasa pemilik sah keluarga Santoso. Omong kosong. Membelah benang kerja pelayan. Aku mau belajar teknik 7 jarum bintang. Ajariku sekarang. Belum bisa jalan sudah mau lari. Membelah benang latih, sabar dan teknik, juga karakter dan jiwa penyulam. Sulam Rifana harus membelah sehelai benang, jadi standar 268 helai. Dasar saja tak kuasai. Jangan bicara belajar Sulam Rifana. Siapa kau? Berani mengajariku? 1 benang dibelah, 268 helai? Oh bohong. Kalau bisa peragakan, di depanku. Menusuk helai benang dengan jarum, astaga teknik langka ini sudah punah lebih dari 1000 tahun. Ini tak mungkin. Coba kau hitung. Cukupkah standar 268 helai? Siapa kau sebenarnya? Kenapa ada di rumah kami? Kembalikan Nona kedua Santoso. Ini Nona besar yang dibawa dari kampung. Nona besar apa? Keluarga Santoso hanya punya 1 anak perempuan. Dia ini orang dusun kampungan, berani-berani merongrong posisiku. Rania, jangan lancang. Bu, lihat dia. Baru masuk pintu, sudah main perintah sebagai kakak menghukumku. Aku tak suka dia sama sekali. Suruh dia pergi saja ya. Kakak apa? Lebih baik kembalikan dia ke kampung. Keluarga Santoso tak akan terima dia. Bagas, jangan asal bicara. Nadia Santoso adalah kakak kandungmu. Bertahun-tahun ini, dia sudah menderita cukup banyak di kampung. Kita harus menebusnya dengan baik. Jadi kau Nadia Santoso? Kau besar di kampung, tak dapat dididikan yang layak, sikapmu pasti kurang ajar. Kedepannya, belajarlah aturan keluarga Santoso dari Rania. Jangan baru pulang sudah cari masalah. Keterampilan menyeduh Teh Nadia makin berkembang rupanya. Bagus. Cekatan sekali tanganmu. Cucu Nadia sejak kecil tinggal jauh dari rumah, tak sempat merawat nenek di masa tua, mendengar nasihat pun tak pernah. Hari ini hamba persembahkan secangkir teh sederhana ini, sebagai tanda ketulusan kembali mengakui leluhur. Mohon diterima dengan senang hati oleh nenek. Bagus, anak yang baik sekali. Cepat berdiri, cepatlah. Bagus, anak yang baik sekali. Cepat berdiri, cepatlah. Nenek yang biasanya pilih-pilih, baru ketemu pertama kali, langsung luluh hatinya. Sungguh menyebalkan. Tadi lihat adik Rania sedang memisahkan benang, tiba-tiba tergoda memberi beberapa petunjuk. Memang aku terlalu lancang? Mohon adik maafkan. Oh, kau juga bisa memisahkan benang? Lihatlah Nyonya besar. Ini benang yang tadi dipisahkan Nona besar. Dia menggunakan jarum untuk memisahkan benang. Hamba sudah hidup selama ini, baru pertama kali melihat keahlian seperti ini. Memisahkan benang dengan jarum? Ini Bagus, bagus sekali. Tampaknya keluarga Santoso, penerusnya sudah ada. bisa memisahkan benang saja sombong apa? Baru disebut jago kalau hasil sulamannya bagus. Betul, kakak Nadia yang bodoh ini dibesarkan di dusun, pasti tak bisa menyulam. Hari ini dia ditunjuk kebolehan, kalau gagal menyulam, lihat saja nanti dia malunya. Kakak paham teknik belah benang loh. Menyulam pasti lebih hebat lagi. Bagaimana kalau dia disuruh menyulam? Biar kita juga bisa lihat keahliannya. Nadia sayang, coba kamu sulam sesuatu. Biar nenek lihat dasar keterampilanmu. Mau uji aku, itu sama saja mencari malu. Ya. 3 tahun udah bisa memasang jarum. 5 tahun udah bisa menyulam. 7 tahun, karyaku sudah terkenal di ibu kota kerajaan. 14 tahun, masuk istana, dianugerahi gelar Nyonya Nadia. Atas titah langit, Kaisar menitahkan. Nyonya Santoso ditetapkan sebagai Nyonya Nadia. Menyulam sudah mendarah daging dalam diriku. Bukannya mau menyulam? Dia cuma duduk diam ngapain? Cuma cari perhatian aja. Diam, dia sedang pakai teknik membaca aura. Itu keahlian ahli sulam terhebat. Baru punya tingkat itu.
Ini benar karyamu? Teknik langka, benar-benar teknik langka yang jarang terlihat. Ini bunga asli atau sulaman? Kupu-kupu aja sampai tertipu? Astaga, aku hidup selama ini belum pernah lihat karya sulam seindah dan sehidup ini. Baik. Bagus. Tak kusangka di usia mudamu, kau mampu menyulam karya yang begitu menakjubkan. Keluarga kita akan bangkit. Kejayaan Sulambian pun semakin dekat. Yanran, pameran sulam internasional akan segera dibuka. Mulai besok, kau harus belajar sulam bersungguh-sungguh dari Yun Er. Mengerti? Nenek, kakak sudah tak suka padaku? Kalau tiap hari belajar bersama, dia pasti akan menggangguku. Nonsense. Yun Er cantik dan berbudi. Sangat tahu sopan santun. Kau harus banyak belajar darinya. Jangan takut, adik. Aku akan menemanimu belajar. Selama aku ada, tak ada yang berani mengganggumu. Yun Er, bakatmu ini sungguh langka. Beberapa hari ke depan kau harus belajar sulambian dengan sungguh dari Guru Chu. Jangan sampai mengecewakan. Harapan besar nenek padamu. Ananda mengerti, Nenek. Beberapa hari lagi pameran sulam internasional digelar. Ahli sulam seluruh dunia akan berkumpul di Jiangzhou. Sebagai generasi muda keluarga Su, masing-masing siapkan pakaian resmi yang pantas. Jangan mempermalukan keluarga kita. Baik. Keluarga Su turun-temurun berkecimpung di Sulambian. Sulambian ini, tepat dulu aku yang mendirikannya. Menurut catatan silsilah keluarga, semua keturunan Santoso adalah darah dagingku. Tapi setelah berabad-abad berlalu, kemampuan sulam Rifana malah makin merosot. Sungguh disayangkan. Aku harus pahami betul, alur zaman 1000 tahun kemudian ini, hanya dengan begitu, sulam Rifana bisa mengikuti perkembangan dan bangkit kembali. Dek, kamu bagaimana? Sialan. Salah jarum sialan ini? Nona besar, keterampilan menyulam Nona sudah sempurna. Aku tak ada lagi yang bisa ajarkan. Bagaimana kalau Nona istirahat dulu? Tidak usah, kalau Guru Cahyadi lelah. Silakan istirahat dulu. Kakak, jangan sampai sakit hati. Baru kembali Nadia sudah sok menonjol. Tenang saja, nanti ku balas dia. Pasti ku buat kamu puas. Kak, lalu mau bagaimana? Kakak menyulamnya bagus sekali. Adikmu ini sungguh sangat kagum. Itu serbuk pemikat ular. Rupanya adik kandungku ini perlu dididik baik-baik. Adik terlalu memuji. Adik Rania masih terluka. Lebih baik kamu perhatikan dia dulu. Baik. Ular. Ada ular. Nadia Santoso. Di keluarga Santoso tak ada tempatmu. Pulang saja ke desa kalau paham. Dia panik dan linglung, malah meniup suling pengendali ular. Haha. Ada apa? Kenapa ularnya mendatangi kita? Lari cepat. Tolong. Kalian sedang apa? Nenek! Itu Nadia Santoso. Dia meniup suling agar ular menggigit kami. Benar, Nenek! Nadia Santoso mau membunuh kami. Usir dia dari keluarga Santoso. Yang salah malah mengadu lebih dulu.
Semestinya aku tak mengasihani mereka. Nadia, sebenarnya apa yang terjadi? Nenek, mohon selidiki. Awalnya ular-ular ini menuju ke arahku. Aku hanya mengusirnya dengan suling. Tak disangka ularnya berbalik arah ke adik-adik di sana. Omong kosong, kamu jelas memakai suling untuk memancing ular keluar. Kalau tidak, mana mungkin ular tiba-tiba datang ke sini? Iya, aku juga heran. Kenapa ular malah menuju ke arahmu? Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu yang memikat ular? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Bagas, apa yang kamu pegang? Keluarkan! Nenek! Aku tak bawa apa-apa. Jangan dengarkan dia. Keluarkan! Serbuk pemikat ular? Serbuk pemikat ular. Ternyata tadi yang kau tebarkan. Di tubuhku adalah benda ini. Pantasan ular semuanya merayap ke arahku. Bagus. Kau anak durhaka ini. Yang baik tak dipelajari. Cuma tahu belajar jalan sesat. Kau berani memakainya untuk mencelakai kakak kandungmu sendiri. Nek, aku salah. Aku tak berniat mencelakai kakak. Cuma iseng saja menakuti-nakutinya. Nick, kakak benar-benar tak sengaja. Aku bisa bersaksi. Dia cuma ingin bercanda. Dengan kakak saja. Diam. Tadi kalian memfitnah Nadia, mengendalikan ular untuk mencelakai kalian. Kenapa tak bilang itu cuma bercanda? Kalian anggap nenek tua ini tuli dan bodoh begitu? Pengawal, bawa mereka ke balai leluhur. Cambuk 50 kali sebagai hukuman. Nick, kami tahu salah. Ampuni kami, Nek. Ibu, mereka masih muda dan belum mengerti. Ibu tenangkanlah. Maafkan mereka sekali ini saja. Rupanya di hati nenek tua, tetap berat sebelah pada mereka. Baru pulang sudah bikin adik-adik dihukum, tampaknya akan dianggap duri dalam mata seluruh keluarga. Nenek, adik-adik hanya sesaat tak bijak, untung tak ada yang terluka. Sudilah mengampuni mereka. Dengar? Kalian jebak Nadia, dia malah bela kalian. Cepat berterima kasih. Terima kasih kakak tidak menghukum. Adik-adik bicara apa? Kita saudara-saudara. Masa depan harus bersatu dan saling sayang. Benar kan? Auranya sangat kuat. Kenapa cuma lihat dia? Jadi deg-degan dan gemetar. Nadia Santoso, kali ini kamu beruntung. Lain kali, takkan kubiarkan kamu angkuh. Nadia, ini sulamanmu? Motifnya apa? Ini gaun untuk pameran. Pameran raya antar negara. Nanti ingin memakainya saat hadir. Bisa harumkan nama keluarga Santoso dan perlihatkan pada banyak orang keindahan sulam Rivana. Pasti memukau semua. Bagus. Bagus sekali. Keluarga punya keturunan seperti kamu. Sulam Rivana tak perlu risau penerus. Kalian berdua perlu banyak belajar dari Nadia. Baik, Nadia, pameran sulam di pameran raya ini, kau yang tangani, asal kamu tampil baik, Balai Sulam Santoso akan kuserahkan. Apa? Nenek. Kenapa harus mewariskannya ke dia? Dia baru beberapa hari di keluarga Santoso. Kalau diwariskan harusnya ke aku. Dan Kak Bagas baru benar. Diam! Usaha keluarga Santoso kita tak boleh diserahkan kepada keturunan durhaka yang malas. Nadia sayang, ikutlah nenek. Aku antar kau lihat Balai Sulam Santoso. Bagas, kau juga ikut. Kalau nenek mewariskan Balai Sulam Santoso kepada dia, nanti di keluarga Santoso masih ada tempat untukku? Tidak, Nona Besar Santoso harusnya hanya aku. Penerus Balai Sulam Santoso juga harus hanya aku. Baju ini sudah selesai disulam. Bawa ke ruang dupa, rendam dengan wewangian semalaman. Harus dijaga dengan baik. Mengerti? Ya, Nona Besar. Berikan padaku. Nona kedua, ini baru diselesaikan oleh Nona besar. Diam! Di dalam ini ada uang sekitar 1 miliar rupiah. Ambil uangnya dan segera minggat dari keluarga Santoso. Kalau berani membocorkan setengah kata tentang kejadian malam ini, kau tunggu saja nasib sialmu. Mengerti? Ya. Terima kasih Nona kedua. Minggat. Nadia Santoso. Tempat pameran karya sulam di pameran raya antar negara hanya bisa milikku Rania Santoso. Penerus Balai Sulam Santoso juga sudah ditakdirkan untuk jadi aku. Bagus.
Keterampilan Rania belakangan ini sungguh berkembang pesat. Sulam bunga plum ini sangat hidup, seolah-olah nyata. Di usia muda Rania, sudah bisa menghasilkan karya setingkat ini. Rupanya sulam Rivana kami bakal turun-temurun. Nek, Rania semakin tekun berlatih. Harus kau beri hadiah. Setelah pameran raya, aku akan beri penghargaan. Kamu tunjukkan yang terbaik. Jangan sampai salah. Siap. Rania, pakai baju ini hari ini. Nanti akan menakjubkan. Baju adik Rania sangat cantik. Tapi apa benar karya adik sendiri? Nadia, maksudmu apa? Nek, kakak Nadia iri padaku. Baju ini kupakai. Bukan karyaku? Ya? Kalau begitu sebutkan teknik sulam apa? Makna polanya apa? Makna? Aku bunga plum berarti Tepinya sulam emas rata. Tusukannya tersembunyi. Tonjolan di tengah adalah sulam bintil. Lilit 5 kali lalu kencangkan. Baru tiap bintil, bulat bak mutiara. Putiknya sulam titik emas. Kelopaknya sulam emas bulat. Rantingnya sulam lilit emas. Nek, benar kan? Betul sekali. semua ini guru Chu pernah ajari aku. Aku juga bisa. Cuma tadi tak jelaskan semua. Tak melalui kedinginan menusuk tulang. Mana dapat harum bunga plum? Bunga plum aslinya luhur dan tegar. Sepi tapi tak kesepian. Bahkan di badai salju pun tetap mekar. Adi, pernah alami terjangan badai salju? Kamu layak terima bunga plum ini? Yanran, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa karya sulamu sendiri, Yuner justru lebih paham? Nek, jangan dengar omongannya. Ini memang aku yang sulam. Kalau Nek tak percaya, kakak bisa bersaksi. Oh iya, aku bisa buktikan. Ini memang Yanran yang sulam. Kakak, ungkit mulut saja bukan hebat. Kalau hebat kamu coba keluarkan pakaian sulammu, biarkan semua lihat. Siapa yang lebih unggul? Kata Yanran ada benarnya. Yun Air, bagaimana keluarkan juga pakaian sulammu? Biar Yanran beri masukan. Fakta jelas di depan mata. Tapi ibu tetap memihaknya. Dunia mana ada ibu yang begitu berat sebelah? Pakaian sulamku hilang. Kok bisa hilang? Aku masih lihat kamu menyulam beberapa hari lalu. Hah! Pasti kakak sadar, hasil sulamannya tak sebagus punyaku. Jadi malu tunjukkan. Lalu bilang hilang. Lucu sekali. Karena kamu tak bisa tunjukkan gaun, pameran hari ini, jangan ikut tampil. Jangan mempermalukan keluarga Santoso. Nadia, kamu sungguh mengecewakanku. Tak selesaikan gaun sulammu, malah tuduh adikmu. Untuk pameran raya antar negara ini, biar Rania yang tampilkan. Kamu cukup beri penjelasan di sampingnya. Baik. Rania Santoso, gaun ini kamu yang mau pakai. Nanti jangan menyesal. Dari negara bunga, teknologi sulam mekanis terbaru yang baru dikembangkan. Silakan lihat, keindahan karya ini tiada tandingannya. Panjang, kerapatan, jarak. Setiap jahitan seragam sempurna. Bahkan penyulam terhebat mustahil capai presisi ini. Bukan hanya itu, lihat permukaan sulamannya. Tak ada benang terlepas atau putus. Ini mustahil dicapai oleh manusia. Peralatan mekanis kami gunakan material nano canggih. Kecepatannya lebih tinggi. Dan presisinya mencapai tingkat tak tertandingi. Pola kompleks apapun bisa direproduksi. Persis sama tanpa celah. Tak lama lagi, sulam mekanis akan gantikan kerajinan tradisional. Sulam tradisional sudah tamat. Siapa bilang sulam mekanis bisa gantikan kerajinan tradisional? Sungguh lancang mulutmu. Nenek Santoso, Anda maha guru dunia sulam tradisional? Lihat saja karya kami. Dibanding penyulam bawah Anda. Bagaimana? Nadia, nilailah untukku. Ruas jahitan teratur, alur benang lancar, titik akhir benang rapat sempurna, tekstil mekanis sungguh hebat. Sepertinya bisa setara penyulam berpengalaman. 10 tahun. Hahaha. Betul kan? Teknik jarum tradisional sudah usang. Manusia tak akan lawan mesin. Terus terang, Puspada akan ajukan ke dunia pengakuan warisan budaya tak benda dan paten merek sulam Rivana.
Nanti semua praktisi sulam Rifana wajib bayar biaya paten pada kami. Apa? Kami harus bayar paten padanya? Sulam Rifana ini jelas warisan leluhur. Peninggalan terindah bagi kita. Keterlaluan. Teknik sulam negara Puspana. Menyontek sulam Rifana Arasya. Ini namanya mengkhianati guru dan leluhur. Hahaha. Siapa yang kuat, dialah pemegang warisan sah. Siapa karyanya bagus, dialah leluhurnya. Fakta sudah jelas. Sulam Rifana tradisional Arasya sudah sangat ketinggalan zaman. Sama sekali tak tertandingi. Keterlaluan, Tuan Pratama. Karya kami belum dipamerkan. Kau berani bicara sok tahu? Rania, keluarkan kain sulammu. Tunjukkan pada semua orang. Biarkan orang Puspana lihat betapa hebatnya. Seindah karya dewa, mempesona luar biasa. Astaga, inilah inti sejati sulam Rifana. Nona kedua Rania tak cuma sulamannya hebat, wajahnya pun cantik sekali. Sulam Rifana memang sesuai namanya. Sulam Rifana mengutamakan pesona alami selaras dengan alam. Karya mesin meski rapi, tapi mati tak bernyawa. Akhirnya tak pantas di tempat terhormat. Hanya kerajinan tradisional adalah akar dan jiwa Sulam Rifana. Inikah tingkat sulam Rifana? Sungguh memalukan. Bagus tapi tak berguna. Wajah kerajinan tradisional sudah dipermalukan keluarga Oei. Kerajinan tradisional kita bisa hancur karena ini. Sialan. Pasti gara-gara Nadia Santoso. Perempuan ini sengaja jahitan punggungnya dibiarkan longgar. Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Adik, kenapa bajunya bisa sobek? Kenapa kau membuat kesalahan sepele seperti ini? Ini salah Nadia. Dia yang menjebakku. Nadia Santoso, bajumu yang kau sulam sendiri, apa hubungannya dengan dia? Hahaha. Nyonya besar Santoso, inikah tingkat sebenarnya? Sulam Rifana kalian memakai pakaian seperti ini. Sungguh sangat memalukan. Nene, maafkan aku. Kau bilang apa? Kenapa ini terjadi? Kau telah mempermalukan keluarga Santoso. Nek, ini bukan salahku. Baju ini kubawa diam-diam dari Nadia. Dia sengaja menjebakku. Omong kosong. Bukannya kau bilang, ini karyamu sendiri? Sudah di ujung tanduk, masih menuduh kakakmu. Ini keterlaluan. Di pameran yang menarik, perhatian dunia ini memalukan. Keluarga Santoso kehilangan muka. Bagaimana menghadapi para leluhur di alam baka? Haha. Baju saja harus mencuri. Nyonya besar Santoso, ternyata keluarga Santoso penuh orang licik kelas rendah. Bicara soal mencuri, kalian negara Puspana lah ahlinya. Semua teknik sulam kalian. Curian dari negara Arasya. Apa hakmu mengejek kami? Hak, kekuatanlah yang memberi hak. Kini kerajinan tradisional negara Arasya sudah hancur. Keluarga Santoso runtuh. Sulam Rifana tradisional habis. Siapa lagi di Arasya yang bisa bangkit? Siapa? Semua salah kami generasi muda yang tak mampu. Harta warisan leluhur hilang semua. Sungguh memalukan. Negara kamilah yang menang di pameran dunia ini. Semua telah melihat kualitas sulambian tradisional sama dengan sampah. Tangan takkan menang lawan mesin. Tenun mesin jauh lebih baik dari tradisional. Seandainya teknik kuno masih ada, orang negara kembang takkan sombong. Apakah kerajinan tradisional kita benar-benar akan punah? Hahaha. Siapa bilang kerajinan tradisional kalah dari tenun mesin? Yoner, Ini bukan Nona Su. Baju yang dia pakai disulam sendiri. Polanya sangat hidup. Benar-benar disulam? Ini teknik R. Sichuan yang hilang. Astaga, tak kusangka masih bisa lihat teknik ini. Ini baru disebut semangat. Ini baru disebut keselarasan. Gadis ini bagai datang dari lukisan kuno. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada sulam sehebat ini? Sulaman ini kehebatannya. Masih ada teknik sehebat ini? Cantiknya, ini baru keindahan sulam Rifana. Inilah pesona tradisional. Nona besar Nadia Santoso, baju yang Nona pakai, bisakah diberikan setelah acara? Ingin saya simpan untuk keturunan. Saya tawarkan sekitar 2.260 juta rupiah. Saya tawarkan sekitar 3.390 juta rupiah. Saya tawarkan sekitar 4.520 juta rupiah. para hadirin, baju cucu saya ini barang pameran. Setelah acara sulaman keluarga Santoso, sangat banyak tersedia. Tak perlu diperebutkan. Tak disangka Nyonya Besar Santoso punya cucu sehebat ini. Sulam Rifana punya penerus seperti ini. Masa depannya cerah. Kau ini Nadia Santoso. Sengaja tunggu aku malu, lalu tampil memukau. Wanita ini, Tuan Pratama, kerajinan baju saya ini, mesin Anda bisa menyulamnya? Bajumu ini memang indah,
tapi kualitasnya diragukan. Nona kedua tadi, bukankah sudah membuktikannya? Adik saya sengaja berbuat salah untuk menghidupkan suasana. Pameran raya antar negara tahunan sering kaku dan membosankan. Dengan kejadian kecil ini, berita halaman depan besok akan lebih menarik. Bukan begitu? Oh, ternyata begitu. Ini siasat tekan dulu baru angkat. Keluarga Santoso ternyata merancang strategi besar. Tuan Pratama, jika masih ragu akan kualitasnya, silakan periksa lagi. Hanya sehelai pakaian. Meski sulamannya halus, ada apa istimewanya? Nona Besar Nadia Santoso, negara Puspana kali ini membawa sebuah karya sulam pusaka tingkat negeri. Berani kau adu denganku? Ayo adu! Hari ini pasti ku buat kalian, orang bawahan negara Puspana, kalah dengan pasrah. Kalau aku kalah, kitab rahasia sulam agung ini jadi milikmu. Kitab rahasia sulam agung, bukannya itu kitab legenda, karya Dewi Leluhur Sutra? Dalamnya ada teknik 1000 rupa jarum, bisa gambarkan seluruh isi dunia. Ternyata benar ada. Pantasan keluarga Santoso bisa jadi ahli waris sulam Rifana. Selama ribuan tahun, rupanya pusaka ini selama ini di tangan keluarga Santoso. Nadia sayang, kitab rahasia sulam agung 1000 tahun lalu sudah habis terbakar di istana. Dari mana kau dapatkan? Nenek, sebentar ku beritahu detailnya. Taklukkan Floravia dulu. Baik, negara Floravia mencari buku langka ini selama ribuan tahun. Tak disangka kini ada di sini. Nona Besar Su, taruhan apa yang Anda minta? Dari kami, Untuk lomba sulam berikut, jika Floravia kalah, cabut segera pengajuan warisan budaya dan paten untuk pian embroidery. Mulai sekarang, sembah sulam Dacia sebagai leluhur, jangan pernah menyimpang. kata-kata tak dapat ditarik seperti kuda ditebus. Bawa kemari, serahkan pusaka negara. Floravia sebenarnya mencuri ilmu sulam Dacia. Demi buku langka ini sepadan. Karya sulam ini adalah pusaka negara kami, mimpi gemilang kota timur. Panjangnya 4,3 meter, lebarnya 1,2 meter. Yang disulam adalah jalan tersibuk kami, Shibuya. Tidak hanya menangkap kemegahan kota, tapi juga merangkum ribuan khalayak di dalamnya. Figur manusia di dalamnya saja, berjumlah hingga 300. Banyak sekali. Karya sebesar ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Astaga, jika disulam manual sepenuhnya, entah kapan selesainya. Nona Besar Nadia Santoso, sepertinya kali ini benar-benar akan kalah. Karya di luar kemampuan manusia ini, apakah kerajinan tradisional benar-benar akan kalah? Karya ini bisa disebut sebagai puncak teknologi tekstil mekanis kami. Pembuatan pola dan modelnya saja butuh 10 tahun. Lalu 8 mesin dioperasikan, hanya 7 hari untuk menyelesaikan sulamannya. Ini mewakili tingkat tertinggi, teknik sulam negara Puspana. Karya raksasa seperti ini memerlukan ratusan benang warna yang selaras rapat. Bisa diselesaikan dengan mesin? Sungguh luar biasa. Selama ribuan tahun warga Puspana mencuri ilmu sulam Rifana kami. Kini akhirnya berhasil juga mereka. Bagaimana, Nona Besar Nadia Santoso? Apakah Arasha bisa menampilkan karya yang setara? Sebentangan karya sulam sebesar ini belum pernah ada di Arasha. Nadia ini celaka besar. Tenang saja, Nek. Buat aku kalah, orang Puspana perlu belajar lagi 1000 tahun. Nona Besar Santoso, jangan cuma omong besar. Kalau jago, buktikan. Jahitan teknik tekstil mekanis memang rapi, teratur dan proporsional. Tahu kapan tegang, kapan longgar. Tapi menurutku, cuma setara dengan keterampilanku saat umur 5 tahun. Saat itu juga, jangan omong besar. Saat kau 5 tahun, masih main lumpur di kampung. Karya raksasa ini sepenuhnya pakai sulam tusuk lurus. Teknik ini sulam Rifana paling dasar punya. Untuk menyulam siluet bangunan masih cukup bagus. Tapi begitu masuk detail orang, belokan jahitan terasa kaku. Transisi bayangan kurang halus. Tuan Pratama, mesin takkan gantikan manusia. Tak bisa hasilkan teknik sulam yang lincah dan hidup. Jadi teknologi kalian perlu usaha lebih besar menyempurnakan. Kau, meski hanya pakai satu teknik jarum, lalu kenapa? Bisakah kau langsung di sini? Sulam karya seperti ini bentangan raksasa untuk kulihat? Tuan Pratama, karya bentangan raksasa ini, proses pembuatan polanya butuh 10 tahun. Tapi penyulamannya pakai 8 mesin. Selama 7 hari baru selesai. Suruh kami sulam langsung di sini. Mana mungkin bisa selesai? Terus kenapa? Kalau tak bisa tunjukkan karya yang sudah jadi, kalian harus mengaku kalah. Apa orang Arasha? Semua orang tak menepati janji? Kau brengsek! Nona Besar Nadia Santoso, karena tak bisa sulam langsung di sini, lebih baik cepat-cepat mengaku kalah. Daripada semakin lama ditunda, hati semakin tersiksa. Hah, siapa bilang aku tak bisa pamer langsung? Bawa rangka tenun ke sini. Masa, Nona Santoso benar-benar mau menyulam langsung? Waktunya sangat singkat, mana mungkin diselesaikan? Hari ini akan kubuat kalian, utusan negara Puspana yang tak berarti, menyaksikan kekuatan sejati sulam Rifana tradisional. Anda yakin mau menyulam langsung? Tentu, baik dalam ukuran maupun kualitas sulaman, semuanya akan kukalahkan apa yang kalian sebut sebagai pusaka negara. Hahaha. Kau sudah gila ya? Karya ini kami kerjakan dengan 8 mesin, siang malam tanpa henti selama 7 hari penuh. Kau mau menyelesaikannya sendirian, berarti kami harus menunggu sampai tahun depan. Tenang saja Tuan Pratama, tak perlu tunggu setahun. 1 jam sudah cukup. 1 jam? Ini mana mungkin? Nadia, kau sudah gila.
1 jam? Lukisan sebesar ini? Mana mungkin selesai disulam? Mau mati silakan sendiri. Jangan tarik keluarga Santoso ikut celaka. Diam. Beritahu lagi. Kau akan kukeluarkan dari keluarga Santoso. Baiklah. Aku anak angkat keluarga Santoso. Nadia Santoso lah cucu kandungmu. Aku sudah tahu. Kau selalu pilih kasih. Hari ini ku benar-benar lihat. Nadia Santoso bisa apa? Sulam mahakarya sebesar ini? Nadia sayang, jangan gegabah. Ini sungguh bukan pekerjaan sekali jadi. Nenek pernah dengar. Jarum terbang? Bentangkan kainnya. Aku akan sulam. Kain 6 meter. Jarum terbang? Seingatku guru pernah bilang, keahlian itu sudah punah ribuan tahun. Konon sulamannya hidup luar biasa. Tangan secepat kilat. Banyak jarum bersamaan tanpa henti di udara. Teknik legendaris itu nyata? 6 meter. Mau sulam langsung di sini? Dia gila, pasti. Pura-pura apa? Sombong amat. 1 jam, punya banyak cara sekalipun. Pasti tak mungkin. Selesaikan sulaman sebesar ini. Hahaha, cuma cari sensasi. Kalau dia sungguh mahir, negara Puspana kalah, akui sulaman Arasha adalah leluhur kami. Dan merangkak keliling tempat seperti anjing. Tuan Pratama, itu kan kata Anda sendiri. Tapi kalau Anda tak bisa tunjukkan teknik langka ini, atau menyulam karya yang lebih hebat dari pusaka kami, Anda boleh ikut aku ke negara Puspana? Baik. Perhatikan baik-baik. Sekarang baru tahu apa itu jarum terbang? Jarumnya benar-benar terbang. Delapan 18 jarum menyulam serempak. Dengan kecepatan ini, 1 jam pun tak perlu, sudah selesai. Kita pasti menang. Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Nyonya Besar Santoso, keluarga Anda memang punya jenius langka sekali seabad. Sulam Rifana keluarga Santoso. Akhirnya terselamatkan. Jangan girang dulu. Secepat ini, jejak jahitan saja tak kelihatan. Mari kita lihat olah seperti apa yang bisa dihasilkan. Betul, teknik jarum secepat ini paling hanya bisa buat motif sederhana. Belum tentu bisa menyaingi mimpi gemilang kota timur Puspana. Lihat, sudah selesai. Inilah yang sesungguhnya. Mimpi gemilang kota timur. Lukisan Qingming Shanghe Tu. Ternyata, pola yang begitu detail runette. Garisnya rapi dan presisi. Transisinya lancar alami. Tokohnya pun hidup bagai nyata. Ini sungguh karya sulam pusaka bangsa. Tuan Pratama, kau mengaku kalah? Lihat karya ini saja. Kami memang kalah. Tetapi, Baik, karena kau sudah kalah, laksanakan taruhan kita. Merangkak keliling di sini. Benar, rangka. ada pepatah timur. Sisakan jalan untuk bertemu nanti. Kalian haruskah memaksa sampai buntu? Taruhan kau ajukan. Kalah mau ingkar, negara Puspana mencuri teknik telah diketahui umum. 1 ingkar janji lagi. Bukan hal baru. Kau. Baik, aku rangka. Tunggu. Karena kau paham, sisakan jalan untuk bertemu lagi. Harusnya kau sadar, selalu ada yang lebih hebat. Kedepannya, dalam bertindak, beri ruang untuk orang lain. Apa maksudmu? Suruh dia berlutut, minta maaf pada leluhur keluarga Santoso. Tuan Pratama, sulam mesin negara Anda memang canggih, tapi teknik dan cara jarumnya berasal dari sulam Rifana. Keluarga Santoso telah menggeluti sulam Rifana turun-temurun. Kamu bersujud mengaku salah pada gurumu? Apa itu berlebihan? Tidak. Dia ingin Dimas Pratama mengakui di depan umum bahwa sulam Rifana adalah yang tertinggi. Wawasan Nadia jauh melampaui Rania dan Bagas. Baik. Ambil papan roh leluhur. Sulam Rifana keluarga Santoso sungguh hebat. Negara kami mengakui kekalahan. Mulai sekarang, saya akan rendah hati belajar dan menghormati Sulam Rifana sebagai guru. Setelah teknik sulam mesin kami disempurnakan, saya akan kembali menantangmu. Kami siap kapan saja. Nyonya Besar Santoso, cucu perempuan Anda ini sungguh luar biasa. Benar, karya mimpi gemilang kota timurnya adalah juara utama hari ini. Nadia Santoso, kau memijak wajahku untuk naik. Rania, jangan marah. Nanti ku ajak kau keluar. Karena semua hadir hari ini, ada hal lain yang ingin kumumkan. Keterampilan menyulam Nadia sangat tinggi, telah melampauiku. Usiaku sudah lanjut, saatnya memberi kesempatan. Apa maksudmu? Saya tidak setuju. Kenapa dia langsung bisa ambil alih? Balai Sulam Santoso? Aku sudah putuskan. Tak boleh kau menentang. Aku... Nyonya Besar, ada yang kirimkan surat kunjungan. Surat dari siapa? Bawa kembali. Lihat situasinya. Sekarang saatnya urus surat kunjungan. Sepertinya
Ini dari keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya? Cepat berikan padaku. Nyonya besar, nampaknya keluarga Wijaya mendengar kota ini punya jenius Sulam Rifana. Sengaja datang mengunjungi. Betul! Dengar dong Nona Santoso. Dan keluarga Wijaya punya janji pernikahan. Keluarga Wijaya, orang terkaya di Arasha. Dapat kesempatan dengan Tuan Muda Wijaya. Masa depan Santoso sungguh cerah. Keluarga Wijaya, Rangga Wijaya. Ya! Bagaimana aku bisa lupa dia? Kami masih punya janji pernikahan. Kalau menikah dengannya, aku jadi nyonya muda keluarga Wijaya. Buat apa rebut Balai Sulam? Karena nenek ada tamu penting, aku takkan mengganggu lagi. Balai Sulam ini, aku serahkan saja ke kakak. Hanya berharap kakak kelak. Jangan menyalahkanku. Rania Santoso main apa lagi? Tiba-tiba sikapnya berubah? Baiklah, sudah malam, jamuan hari ini selesai. Semua bubar saja. Cepat temui tamu penting keluarga Wijaya. Nyonya besar, hati-hati. Jangan sok gaya di sini. Cepat masuk. Kenapa tak ada sambutan untuk tuan muda ini? Sambut apa? Aku peringatkan. Nyonya besar Santoso paling patuh aturan. Nanti bicara dengan hormat. Ibu datang jenguk Nyonya besar Santoso. Kenapa aku harus ikut? Aku ada urusan. Apa urusan pentingmu? Urusan terpentingmu sekarang, menetapkan pernikahan dengan keluarga Santoso. Ibu, lihatlah. Bukankah janji tidak bahas ini? Kenapa dibahas lagi? Kak Rangga, Rania, kenapa kamu datang? Apa kamu baik-baik saja? Bibi Hartati, aku datang jemput kalian loh. Kak Rangga, kenapa kamu nggak tangkap aku? Lupa sebentar. Lupa. Kalian sudah sampai semua. Sungguh kurang ajar. Harusnya aku sambut kalian lebih awal. Maya Lestari, kita sudah kenal bertahun-tahun. Buat apa formalitas kosong begini? Kami masuk sendiri saja bisa. Memang begitu katanya. Tapi sudah lama tak bertemu. Aku sudah lama menanti kedatangan kalian. Ayo ikut aku masuk. Nenek di dalam rumah sedang menanti kehadiranmu. Bibi Hartati, Kak Rangga sudah bertahun-tahun tidak datang ke rumah kami. Aku ajak dia jalan-jalan dulu ya. Ini kesempatan bagus. Tepat buat kabur dari sini. Baik, aku juga ingin melihat-lihat rumah halaman segi 4 keluarga Santoso ini. Boleh. Kalian pergilah. Aturan keluarga Santoso memang sangat ketat. Didikan anak-anaknya juga tak perlu diragukan. Kalau bisa menikahi putri keluarga Santoso, itu pasti sangat baik sekali. Kak Rangga, kamu capek jalannya kan? Kita istirahat sebentar di sini saja. Kalian semua mundur dulu. Tak perlu tunggu di sini. Aku ingin ngobrol berdua sama Kak Rangga. Iya. Kalian pergi dulu saja. Kak Rangga ternyata masih menyukaiku. Ketika aku sudah menikah masuk keluarga Wijaya, lihat Nadia Santoso masih bisa apa? Kak Rangga, minum teh dulu. Gimana caranya kabur ya? Oh, nggak apa-apa. Sepertinya harus cari cara lepas darinya dulu. Kak Rangga, lihat yang aku pakai hari ini. Kalung ini cantik kan? Adik Rania, matamu... Kenapa? Nggak apa-apa. Nenek Santoso. Kak, kenapa bohong lagi? Sudah, jangan marah. Cuma bercanda. Cepat minum teh, biar reda marahnya. Kak Rangga, kok kamu kayak goyang-goyang? Adik Rania, kamu pasti lelah. Cepat tidur sebentar. Untung aku siapkan pil tidur instan. Cuma kena sedikit. Dijamin langsung tidur. Adik Rania, tidur sebentar. Aku pergi dulu. Siapa? Berani halangi jalanku? Kamu siapa lagi? Sedang apa di sini? Aku? Jangan ikut campur. Rania Santoso. Berhenti.
Apa yang kau lakukan padanya? Dia akan sadar. Masih bilang enggak apa-apa. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa aku belum pernah lihat kamu? Kamu mau apa di sini? Aku sulit jelasin ke kamu. Lihat wajahmu yang ketakutan. Jangan-jangan pencuri? Bisa saja kamu. Pencuri sejak kapan aku pernah lihat? Mulut manis. Cepat ngaku. Kamu ini siapa sih? Maling apa? Kalau enggak mau ngaku, aku teriak panggil orang. Kalau aku kasih tahu identitasku, kamu pasti menyesal berat. Hah? Baru pertama kali lihat pencuri yang seangkuh ini. Tolong, ada pencuri di sini. Hei, jangan teriak. Kalau ibu dengar, aku habis. Ada komplotannya juga? Tolong, ada orang. Ada pencuri. Baiklah. Ampun, Nyonya, jangan teriak. Aku nggak kabur lagi, oke? Ayo ikut temui nenek. Kalian sedang apa? Lelaki hidung belang. Nadia Santoso, kenapa kamu mukulin Kak Rangga? Kamu masih berani marahin aku? Kalau bukan kamu yang tarik, aku jatuh nggak sih? Rasanya kamu itu sengaja mau cari kesempatan untuk asal sentuh. Dengar ya, wanita seperti kamu, aku sudah biasa lihat. Coba katakan sekali lagi. Kamu juga anak keluarga Santoso. Didikan keluarga Santoso ketat sekali. Masa ada anak sekeras ini? Kak Rangga, dia bukan anak keluarga. Dia cuma orang udik dari desa. Pantas saja kasar. Aku akan laporkan kamu pada Nyonya Besar. Betul, kita laporkan pada nenek sekarang. Biar nenek usir dia. Kamu yang salah memanjat pagar dulu. Silakan laporkan. Aku juga ingin tanya Bibi Wijaya. Jelaskan. Memasuki rumah orang dengan memanjat pagar itu artinya apa? Kamu seenaknya saja. Nona besar, Nona kedua, Tuan Muda Wijaya. Nyonya besar memanggil. Rangga, kenapa kamu begini? Badanmu kok penuh tanah? Berbuat onar lagi di luar? Bibi, barusan. Aku tidak apa-apa. Cuma tadi tak sengaja jatuh. Tak masalah. Sudah besar begini, jalan saja bisa jatuh. Sungguh bikin kesal. Hal memalukan ini, mana berani kau sebarkan? Nek, khusus panggil kami. Ada apa? Ini juga anak keluarga Santoso. Cantik sekali rupanya. Kalau suka pada anakku, itu lebih baik. Aku yang panggil kalian. Sebentar lagi ulang tahun ke-80, Kakek Wijaya. Aku ingin kalian buatkan hadiah sulam. Aku dan Tuan Sepuh Wijaya sudah lama berteman. Hadiah ini juga mewakili rasa hormat keluarga Santoso. Kalian harus siapkan dengan sungguh-sungguh. Kakek Wijaya, dia pemegang kuasa keluarga Wijaya. Kalau bisa menyenangkannya, harapan untuk menikahi Kak Rangga akan makin besar. Nek, Bibi Hartati, tenang saja. Aku pasti akan persiapkan dengan baik. Aku juga akan berusaha maksimal. Bagus. Lalu aku serahkan pada kalian. Oh ya, Rangga, kau tinggal saja di sini. Bantu Rania dan Nadia siapkan hadiahnya. Itu juga wujud bakti. Aku ogah. Kalau kau tidak nurut, kartu-kartumu akan kusekua semua. Baiklah, aku tinggal saja bisa kan? Nyonya besar, beberapa hari ini mohon perhatikan Rangga. Tidak apa-apa. Rangga mau tinggal, aku malah senang. Nak, ini yang bisa ibu lakukan untukmu. Kamu harus membuat ibu bangga. Cepatlah cari istri. 2 hari ini aku periksa dengan teliti pesanan dari Balai Sulam Santoso. Ternyata pesanan belakangan makin sedikit. Bahkan beberapa penyulam sudah 2 bulan tak dapat pesanan. Ada yang bisa jelaskan ini? Sekarang serba mekanis. Siapa lagi pakai sulam tangan? Betul. Mungkin anak muda sekarang tentang sulam runhua saja, tak tahu. Itu bukan alasan. Penyebabnya, teknik kita kurang baik. Aku akan lembur, bimbing kalian. Kakak, jangan sok kuasa. Para bibi ini sudah sepuh. Kau paksa mereka lembur? Berlebihan. Ini untuk kemajuan Balai Sulam. Untuk Balai Sulam, kau cuma ingin pamer. Pantasan orang kampung tak punya wawasan. Bibi Wang, Bibi Li, Bibi Zhang, ikut aku. Mau bawa mereka kemana? Menyulam. Untuk hadiah kakekmu, tak butuh penyulam. Sudah bilang ke nenek. Ada masalah bicara ke nenek. Nona,
Mereka adalah penyulam terbaik kita. Benar akan dilepas? Sudahlah, yang mau pergi tak bisa ditahan. Xiaokui, kau tahu pengaruh keluargamu sekarang sebesar apa? Keluarga Wijaya. Mereka keluarga top di Arasha. Dari pesawat, mobil, sampai makanan, pakaian, hampir semua bisnis mereka. Kalau Nona bisa menikah ke Wijaya, hidupmu kelak bakal sangat mujur. Menikah ke Wijaya? Aku tahu cara bangkitkan Sulam Rivana. Aku bocah Wijaya. Emas harta tak kusuka. Cuma suka balapan mobil. Bebas senang hatiku. Kau mau apa lagi? Minta bantuanmu. Jawab beberapa pertanyaanku. Sibuk? Aku lagi sibuk. Nadia, kenapa kau ambil kunci mobilku? Kembalikan. Jawab 2 pertanyaanku. Baru ku kembalikan. Tidak mungkin. Aku punya kunci cadang. Nadia, berlebihan sekali kau. Maaf. Situasi genting? Butuh cara khusus. Kau baik. Katakan, apa mau kau tanya? Pertanyaan pertama. Ada nggak barang yang amat disayang kakek Wijaya? Kakekku tak punya nafsu duniawi. Satu-satunya harapan dia. Aku cepat nikah dan punya anak. Kenapa? Mau melahirkanku? Kau mukul aku lagi? Kalau kau iseng mesum lagi, aku tak akan tinggal diam. Pertanyaan kedua apa? Cepat tanya. Selesai, aku pergi. Aku sudah riset. Tuan Sepuh pernah singgung soal urusan setelah meninggal nanti dalam wawancara. Aku penasaran apakah beliau sudah beli tanah makam? Lokasinya di mana? Kakekku lagi ulang tahun. Kenapa kamu nanya-nanya ini? Bukan urusanmu. Cukup jawab pertanyaanku. Kakek memang serius soal ini. Dia sendiri yang beli di kampung halaman, dikubur bersama nenekku. Baik. Nona, Tuan Rangga dan yang lain sudah pergi. Benar-benar tidak ada pertanyaan lain. Tidak ada. Aku sudah tahu mau kasih apa? Kasih apa? Kain kafan. Apa? Ini kan ulang tahun ke-80. Nona mau kasih kain kafan? Ini kurang pantas, kan? Sudah lama aku dengar. Tuan Sepuh Wijaya sudah buat surat wasiat. Barusan Rangga bilang, Tuan Sepuh Wijaya sendiri sudah lihat makamnya. Artinya dia sendiri tidak tabu soal ini. Kita beri seperangkat kain kafan Sulam Rivana. Bisa tambah sempurna. Dia benar bilang gitu? Nadia Santoso mau memberi kain kafan untuk Tuan Sepuh Wijaya? Dia gila, ya? Tidak, Nadia Santoso kan bukan orang gegabah. Dia melakukan ini, pasti ada maksudnya. Kali ini, aku tak boleh kalah lagi. Cepat suruh siapkan kain kafan kita juga. Nona, ada tamu cari Nona di luar. Sulamannya bagus sekali. Tapi, percuma. Biar kamu yang jadi pusat perhatian. Biar kamu yang jadi nona besar. Biar kamu yang rebut identitasku. Biar kamu yang rebut Kak Yan.
Nadia Santoso, kau patut mati. Bajumu juga patut dihancurkan. Aku bunuh kamu. Bunuh. Ini Rania? Nadia Santoso. Kali ini, takkan ku biarkan kau berhasil. Siapa yang berani? Rania Santoso. Nad, kau kenapa? Apa ini ulahmu? Atas dasar apa kau tuduh aku? Ada buktinya? Tanpa bukti, berani memfitnah. Di seluruh keluarga ini, selain kamu, siapa lagi yang berusaha mati-matian menghancurkan baju ini? Kau takut hadiahku untuk acara kakek Wijaya akan mengalahkanmu, jadi pakai cara rendahan begini. Itu cuma perasaan kamu. Tak ada bukti nyata. Aku takkan mengaku. Mau bukti? Gunting nenek itu ada. Kalian sering bilang teknologi modern. Kirim saja untuk periksa sidik jari. Lihat siapa lagi yang pegang. Ya sudah, periksa saja. Siapa takut? Nanti hasilnya keluar, acaranya sudah lewat. Apalagi yang mau kau saingkan denganku? Ambil guntingnya. Langsung kirim untuk diperiksa. Soal ini harus kuselidiki tuntas. Tak usah. Aku tahu pelakunya. Rangga, kau tahu pelakunya? Benar. Waktu itu aku kebetulan lewat kamar Nadia dan melihat langsung seluruh kejadiannya. Lalu siapa yang merusak karya sulam Nadia? Kak Rangga, kita sudah kenal sejak kecil. Bahkan ada janji pernikahan. Jangan menuduhku sembarangan. Adik Rania, aku juga tak mau percaya. Orang yang tegar dan kejam dengan wajah penuh kebencian itu ternyata adalah dirimu. Jelaskan. Siapa yang merusak karya sulamku? Rania, aku melihatnya langsung masuk ke kamar Nadia dan menggunakan gunting untuk merusak kain sulam Nadia. Rania Santoso. Sudah begini keadaannya? Masih mau membela diri? Tidak, bukan begitu. Kak Rangga, jangan karena dekat dengan kakak, lalu menyalahkanku. Adik Rania, kita sudah lama bersahabat. Kalau soal kedekatan, aku bahkan lebih dekat denganmu. Aku benar-benar tak mau percaya kau bisa berbuat seperti ini. Nek, dengan jaminan nama baik, aku berani pastikan setiap kataku adalah kebenaran. Nek, jangan dengar omongan mereka. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Aku tak punya cucu sepertimu. Bu, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Maafkan aku. Jangan nangis. Sudahlah, aku tak marah padamu. Bu, Rania sudah sadar salah. Ampuni dia kali ini. Mencuri, merusak pakaian orang. Hal seperti ini tak bisa dimaafkan. Panggil orang, usir dia. Keluarga Santoso tak punya cucu seperti ini? Bu, aku mohon. Rania anak yang kubina sendiri. Jangan usir dia. Hubungan ibu anak yang langka. Nadia, Rania bersalah padamu. Maafkan dia untuk kali ini. Aku janji, dia takkan berani lagi. Memanjakan anak merusaknya.
karena kau bersikeras melindunginya. Nenek, aku tak bisa berkata lagi. Terserah nenek. Bu, gaun Nadia sudah rusak. Kalau Bu menghukum Rania lagi, untuk zaman ulang tahun Tuan Sepuh Wijaya, kita tak punya hadiah yang layak dibawa. Sudah, bangunlah. Kali ini aku maafkan. Maaf. Ini tak ada hubungannya denganmu. Kenapa minta maaf? Seandainya aku menghalanginya, pakaianmu mungkin... Bu, aku salah. Tenang saja, kakekku baik hati. Dia tak akan marah. Saat tahu hadiahmu rusak. Cuma gara-gara hal kecil ini mau kalahkan aku. Terlalu meremehkanku. Karya ini sudah rusak. Aku buat lagi saja. Buat satu lagi. Tapi besok sudah jamuan ulang tahun kakekku. Masih sempat? Tak pernah dengar? Aku pernah selesai sulam bentangan 6 meter. Lukisan pesta musim semi di tepi sungai. Low. 1 jam, 6 meter. Itu mustahil. Aku tak percaya. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Cuma lukisan biasa saja. Nadia Santoso, sepertinya kamu sudah kehabisan bakat. Tunggu saja. Nanti lihat saja aku bersinar di hadapan semua orang. Rangga sudah pulang. Cepat duduk. Kakek Wijaya, aku mewakili keluarga Santoso datang memberi selamat. Semoga rezekimu seluas lautan dan umurmu sepanjang gunung. Bagus, bagus. Memang pantas jadi putri keluarga Santoso. Sopan dan mengerti adat. Silakan duduk semua. Inikah putri keluarga Santoso yang baru dijemput pulang? Ku dengar di pameran raya, kamu sulam sendiri sehelai lukisan pesta musim semi di tepi sungai. Benarkah? Saat itu ada penjahat asing rendahan menantang. Terpaksa aku unjuk kebolehan yang kurang bagus. Mana ada kurang bagus? Kisahmu sudah tersebar ke seluruh Arasha. Semua memujimu sebagai pahlawan wanita. Pahlawan wanita. Tak disangka di usia muda, kamu sudah sehebat ini. Hanya berita wartawan yang dilebih-lebihkan. Kakek tak perlu ambil pusing. Kakek! Hari ini adalah jamuan ulang tahun ke-80 kakek. Jangan bahas ini dulu. Aku sengaja menyulamkan hadiah untuk kakek. Mau lihat? Oh, hadiah sulaman dari Rania? Harus aku lihat dengan saksama. Cepat bawakan ke sini. Bawa hadiahku kemari. Apa? Kenapa malah kain kafan panjang umur? Tiba-tiba dikeluarkan di jamuan ulang tahun. Kain kafan panjang umur begini, sungguh tidak baik pertanda. Betul sekali. Nona kedua Rania Santoso terlalu tak tahu diri. Sungguh keterlaluan. Ya adik, hari ini hari bahagia kakek. Kenapa kau malah membawa kain kafan panjang umur merusak suasana? Sengaja cari masalah? Aku. Kenapa? Saat menjiplaki debu dulu. Tak mikirin cara menenangkan suasana? Kenapa reaksi orang-orang seperti ini? Bukannya seharusnya puji aku? Karya ini penuh gagasan cemerlang dan keterampilannya luar biasa. Apakah ini lagi-lagi jebakan Nadia? Rania, apa engkau salah ambil barang? Tidak. Sekalipun memang ada masalah, sekarang sama sekali tak boleh mengaku. Betul. Kakek, ini hadiah ulang tahun dariku. Kakek suka? Kakek suka? Maksudku hanya, kakek lihat sendiri makamnya. Tapi tak pantas memberi kain kafan panjang umur di saat seperti ini. Baik. Aku suka. Sudah kuduga? Apa? Kalian sudah kenal aku bertahun-tahun, tapi justru tak sepaham dengan seorang gadis muda. Usiaku sudah 80. Hari ini lepas sepatu dan kaos kaki. Esok hidup atau mati siapa yang tahu. Ayah, kenapa bicara suram begitu lagi? Asal kakek senang, itu sudah cukup. Ternyata Nona kedua Rania Santoso benar-benar mencurahkan hati. Ya, ikhlasnya ini sangat langka. Tak disangka dia begitu memahami kakek. Pujian ini semestinya untuknya. Sejujurnya, peti mati dan makam telah kusiapkan. Hanya kain kafan ini yang kucari lama, tak ada yang cocok. Hadiah Rania hari ini sangat kusukai. Jauh lebih baik dari emas perak kalian. Tuan Sepuh siapkan peti mati, pasti Kak Rangga kasih tahu Rania. Bisa jadi Kak Rangga suka Rania? Bagus.
Semua putri Santoso memang hebat. Aku umumkan, kain kafan ini adalah hadiah terbaik hari ini. Kakek, jangan buru-buru. Hadiahku belum kakek lihat. Benar, kakek. Nadia siapkan hadiah ini dengan susah payah. Lebih baik kakek lihat dulu hadiahnya, baru putuskan. Bagus. Lekas tunjukkan. Hahaha, ini rupa muda dulu. Kau juga bersusah payah. Cuma bandingkan. Kakek, jangan cepat-cepat putuskan. Hadiahku belum selesai ditunjukkan. Bawa lampu ke sini. Matikan lampu. Nadia, kau mau apa? Bibi, kakek Wijaya, perhatikan baik-baik. Hadiah ini pasti kakek sukai. Karya sulam dua sisi beda corak dan bentuk ini. Ternyata yang paling sulit, sulam dua sisi beda corak dan bentuk. Luar biasa. Cuma semalam bisa hasilkan sulam dua sisi beda corak dan bentuk begini. Keterampilannya sungguh ajaib. Ayu Puspita. Siapa Ayu Puspita? Itu nenekmu. Nenek? Ternyata waktu muda, nenek secantik ini. Bisa menari juga? Tentu, nenekmu dulu, penari nasional. Astaga, sangat hidup. Benar-benar keahlian luar biasa. Nadia, kau bisa sulamku dan Ayu Puspita pada sehelai kain yang sama. Gagasannya cerdas, keterampilanmu hebat. Hadiah ini sangat kusuka. Kakek, dibanding hadiah ulang tahunku, mana yang kakek lebih suka? Kakek Wijaya, jangan buru-buru jawab. Lukisanku belum sepenuhnya diperlihatkan. Tidak mungkin. Ia bergerak? Ayu Puspita, apa ini? Kau kembali menengokku? Ayu Puspita mau kemana? Ayu Puspita. Kakek, kenapa? Cepat panggil dokter. Bawa tuan, masuk kamar dulu. Mau apa? Kakek sudah kau buat sampai pingsan. Mau masuk buat dia marah lagi? Minggir, aku tak ada waktu untukmu. Kau tak boleh masuk. Bantuan, keluarkan dia. Hentikan. Kak Rangga, kakek baik-baik saja? Kakek sudah sadar. Nadia, Rania, kalian berdua ikut aku masuk. Kakek ingin bertemu kalian. Yang lain pulang dulu saja. Jamuan hari ini sampai di sini. Baik. Kalau begitu kami tak ganggu lagi. Tuan Sepuh perlu istirahat. Kakek baik-baik saja? Tadi aku benar-benar ketakutan. Tidak apa-apa, sudah tua. Cuma sakit kecil. Maaf kakek. Karya sulamku membuat kakek kaget. Bukan salahmu. Aku terlalu terharu melihat Ayu. Hadiah ini sangat kusukai. Dewi, setelah aku tiada nanti, karya sulam ini harus dikubur bersamaku. Baik. Kesehatanku makin menurun. Hal yang paling kukhawatirkan adalah pernikahan Rangga. Tentu kalian sudah tahu, kedua keluarga ada janji pernikahan. Aku dan nenek kalian juga sudah bahas. Kalian berdua, siapa yang menikah ke sini? Aku senang. Sekarang, terserah kalian anak muda. Kakek, sebenarnya aku sudah lama menyukai Kak Rangga. Nadia, bagaimana denganmu? Aku hanya ingin... Aku tak setuju. Aku tak akan menikahinya. Apa katamu? Ulangi lagi. Ku bilang aku tak akan menikahi.
Durhaka. Kau mau aku marah sekali? Ayah baik saja. Rangga setuju. Kakekmu sungguh tak kuat. Aku, Kak Rangga, kenal sejak kecil. Watakku kau tahu. Tenang, setelah nikah aku ikutmu. Bantu jaga ibu dan kakek. Setujulah? Suka pamer jadi nona besar? Rebut identitasku? Rebut Kak Rangga. Pantas mati. Bajumu patut mati. Bunuh kau. Bunuh kau. watakmu, aku tak paham. Kakek, ibu, sudah kubilang, aku mutlak. Kakek, jangan khawatir. Kubujuk dia. Tunggu, ikut aku keluar. Jika mau membujukku untuk nikahi adikmu, tak usah katakan, aku tak suka dia, dan pasti tak akan menikahinya. Bukan membujuk. Aku ingin bicara bisnis denganmu. Bisnis apa? Menikah denganku? Itu bisnis macam apa? Nadia, untuk menikahiku, kau tak pandang cara. Aku baru dirikan sebuah studio. Produk mewah Sulam Rifana. Masa depan, kuharap Balai Sulam Santoso mampu jadi merek mewah papan atas dunia. Makanya, aku butuh bantuan keluarga Wijaya, serta gelar Nyonya Muda Keluarga Wijaya. Lalu aku, karena kita bicara bisnis, apa yang bisa ku dapat? Ketenangan. Setelah menikah, kakek dan bibi Wijaya tak akan pernah lagi mengganggumu dengan urusan pernikahan. Di luar sana, kau bebas berbuat apa saja, aku juga tak akan ikut campur. Bahkan nanti jika kau punya gadis yang disukai dan mau bercerai, aku tak akan membelit. Sepertinya memang terdengar bagus. Kalau tak setuju dengannya, ibu dan kakek pasti tak akan berhenti mengusikku. Saat itu, bisa jadi yang harus kunikahi adalah Rania Santoso. Baik, aku terima tawarmu. Ayo, kita beritahu kakek kabar baik ini. Bagaimana? Kakek, aku setuju untuk menikah. Benarkah Kak Rangga? Kau setuju? Benar, tapi yang mau ku minta adalah dia. Apa? Kau mau nikahi Nadia Santoso? Betul. Lalu Nadia sayang, kamu... Aku tak ada keberatan. Baiklah, kalian setuju? Bagus. Aku akan pergi sekarang. Telepon Nyonya Besar Santoso. Segera tetapkan masalah ini. Tidak, aku tidak setuju. Kakek yang punya janji pernikahan dengan Kak Rangga. Seharusnya aku... Revan, janji pernikahan ini untuk putri keluarga Santoso. Lagi pula Rangga dan Nadia saling mencintai. Kau takkan tega memisahkan mereka. Nadia paham aturan dan bijaksana. Benar lebih baik daripada Revan. Tapi... Cukup. Tak perlu dibahas lagi. Aku putuskan sudah tetap. Nadia Santoso, ini semua salahmu. Kau yang merebut Kak Rangga. Aku benci kamu. Aku tak akan membiarkanmu. Adik Revan datang? Angin apa yang membawamu? Aku minta bantuanmu. Baiklah. Apapun kata adik Revan, akan kulakukan. Katakan, mau kakak bantu apa? Hancurkan Nadia Santoso. Nadia Santoso, kakakmu yang dari kampung itu, aku dengar, dia akan dinikahkan dengan Rangga Wijaya. Kenapa takut? Tidak mungkin, bila adik Rania meminta, sekalipun harus menempuh bahaya, aku akan lakukan. Tapi soal imbalannya, Kamu mau berapa? adik bercanda. Apa yang kuinginkan, masih tidak kau pahami? Aku sudah mengejarmu, bertahun-tahun ini. Baik, ku berjanji. Besok akan kujamu dia keluar. Kamu bersiap saja? Kakak, ada apa? Sampai repot berdua datang bersama ke sini. Kak, kami datang untuk minta maaf. Hanya kamu atau kalian berdua? Kami berdua. Kakak, masalah lalu sudah kusadari salahku. Tulus harap kakak memaafkan aku. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Apa karena lihat aku masuk keluarga Wijaya sengaja ingin menjilat? Sudahlah, asal mereka tak cari masalah lagi. Aku juga malas mempermasalahkan. Baik, aku paham. Kalian boleh pergi? Kak, kamu sedang melihat baju rancangan terbaru, Balai Sulam Santoso? Iya. Aku punya teman yang mau mengadakan peragaan busana. Bagaimana kalau kita tunjukkan baju kita padanya? Barangkali dia bisa bantu. Kamu mau bantu aku? Sejak kapan Rania punya teman seperti itu? Benar kok. Malam ini juga aku bisa ajak dia ketemu. Kalau kakak tidak percaya, bisa bicara langsung dengannya. Urusan pernikahan dengan keluarga Wijaya masih lama. Lebih baik cari cara lain dulu. Tapi apa Rania Santoso benar-benar baik hati? Kalau kakak tidak percaya, suruh Kak Bagas ikut kita. Kakak pasti percaya pada kepribadiannya kan? Baik, aku setuju. Kalau bajunya benar-benar bisa tampil di peragaan busana, semua jasamu. Baik, aku sekarang langsung siapkan.
Kak Denny, aku bawa kakakku. Akhirnya adik Rania datang. Sudah kutunggu lama. Kenapa dia? Kak Denny, ini kakakku, Nadia Santoso. Halo Tuan Oe. Halo, silakan duduk. Denny Oe ini ngejar kamu bertahun-tahun. Bukannya kamu paling jijik padanya? Kenapa masih berhubungan? Ini kan untuk kakak dan keluarga Santoso. Tuan Oe, katanya Anda mau adakan peragaan busana. Ini desain kami. Coba pertimbangkan kerjasama dengan saya. Kata-katamu saya simak. Koleksi pakaian ini merupakan paduan karakteristik busana dinasti Suryana, dipadukan dengan sentuhan sulam Rifana, memiliki nuansa klasik, namun tetap bernuansa modern, sangat sesuai dengan selera generasi muda sekarang. Kalau begitu Tuan Shu, bisakah dalam peragaan busana Anda menyisakan tempat bagi desain saya? Adik, urusan bisnis tidak dibicarakan seperti ini. Maksud Anda? Nona Nadia, gelas anggur ini tidak akan Anda beri saya muka? Tuan Shu, kakak saya tidak bisa minum. Saya gantikan saja. Ini untuk menghormati Nona Nadia. Kamu minum buat apa, Nona Nadia? Asal Anda habiskan anggur ini. Saya langsung tanda tangani kontrak. 1 gelas tak masalah. Lagi pula Bagas ada di sini. Baik, saya minum. Bagus. Tak disangka, keluarga Santoso punya pahlawan wanita seperti Anda. Saya sungguh kagum. Lalu kontrak kita? Besok Anda ke kantor saya untuk tanda tangan. Hari ini jangan bicara kerja. Pelayan, suruh para nona masuk. Hahaha. Kakak, Anda kelewat minum ya? Bagaimana kalau saya antar Anda ke ruang sebelah untuk istirahat? Teman-teman temani baik-baik. Hanafi, minum dan bersenang-senanglah sesukamu. Semua biaya hari ini saya tanggung. Rania, aku agak mabuk. Aku pulang dulu. Tolong aku minta maaf ke Pak Shu. Jangan dong, Kak. Mas Mira sengaja mengatur ini buatmu. Maksudmu apa? Mais, orangnya kubawa. Nikmatilah. Kalian bicara apa? Santai. Kau akan segera tahu. Kau tahu aku siapa? Aku anak keluarga Santoso, juga tunangan keluarga Wijaya. Berani kau sentuh aku, haus mati? Tunangan Wijaya? Hah! Gelarnya mentereng. Tapi bila keluarga Wijaya tahu kejadian ini, maukah mereka menerimamu? Hah! Hahaha! Rania Santoso, kau tega lakukan ini? Nadia, kau yang memaksaku. Nikmati saja. Jangan melawan cantik. Kukatakan sekali lagi, enyahlah. Cantik dipelukan. Suruh kuenya. Mana mungkin? Wahahaha. Kau, perempuan, berani pukul aku? Apakah kau sekarang merasa pusing, tubuh panas? Aku taruh sesuatu di minumanmu. Hari ini bila kau tak menuruti aku, rasa itu takkan hilang, hanya makin menyiksa. Gila kau! Biarpun harus melukai diri sendiri, aku akan tahan. Hanya dengan cara ini, aku bisa sedikit mempertahankan kesadaran. Jangan paksa aku, atau tak segan. Kusertakan kau mati bersamaku? Dengan kemampuan apa? Tanpa senjata. Kau mau bunuh aku? Kau mundur! Sialan, KTV mana? Yang sediakan pisau buah? Aku suruh kau mundur. Baik-baik, aku mundur. Efek obat belum maksimal. Tunggu sebentar, dia sendiri akan memohon padaku. Kau benar-benar kejam. Kak Rangga? Kak Rangga? Dia ternyata ada di sini. Kalau Kak Rangga bisa melihat langsung Nadia Santoso main serong dengan pria lain, maka mereka pasti tak mungkin menikah. Rania, kenapa kau di sini?
Aku menemani kakak datang. Nadia Santoso juga di sini? Selama ini Sok Alim, tadi sang diam-diam suka datang ke tempat begini. Di mana dia? Aku mau menyapanya. Apa? Tidak, jangan. Kenapa tidak boleh? Kakak sudah mabuk berat. Belum pernah lihat Nadia Santoso mabok? Tidak, aku harus lihat. Kak Rangga, aku jujur saja. Kakak masuk bilik bersama seorang pria. Kau bilang apa? Benar. Bukan cuma itu. Aku dan Kak Bagas juga diusir keluar. Katanya mau sendirian sama orang itu. Tak mungkin. Nadia Santoso bukan tipe begitu. Dia di mana? Tadi saya temani kakak, keluar cari udara segar. Tak disangka Shuhaihe ikut keluar juga. Katanya mau bicara kerjaan berdua. Lalu menyingkirkan saya. Apa? Kau percaya kelakuan Shuhaihe? Ayo, tunjukkan di mana dia. Meski kakak minum sedikit, tapi dia sadar betul. Mau kemana dan dengan siapa? Mana bisa kita larang? Kutanya sekali lagi, dia di mana? Saya antar kakak. Dalam sudah tak bersuara. Sepertinya Shuhaihe berhasil. Nadia Santoso, kali ini kulihat masih bisa kakak masuk keluarga Wijaya. Kakak dan Kak Hai ada di kamar ini. Rangga Wijaya, bagaimana kalau tunggu dulu? Beri waktu untuk kakak. Aku tak percaya Nadia Santoso tipe begitu. Sekalipun benar, aku harus lihat sendiri baru percaya. Minggir. Apa yang terjadi di sini? Kenapa bisa begini? Kalian akhirnya datang? Kenapa tak berhasil? Jangan-jangan efek obatnya tak bekerja? Rupanya kau tahu persis ya. Bagas, apa kau masih saja dibohongi? Nih, adikmu yang manis ini, bekerjasama dengan orang luar untuk memberiku obat terlarang, ingin menghancurkanku. Apa yang dia katakan benar? Kak, dengar penjelasanku. Kak, kau berani memukulku? Bukankah aku adik kesayanganmu? Kau bukan adikku. Aku tak punya adik yang jahat seperti itu. Kak, apa maksudmu? Kau pun meninggalkanku? Kau cemburu pada kakak, tak suka padanya. Semua itu bisa kutahan. Tapi kau tak boleh pakai cara brengsek rendahan. Kak, maafkan aku. Aku benar-benar tak tahu soal ini. Kalau tahu, aku takkan biarkan dia lakukan kebodohan ini. Kok bisa terbakar parah begini? Bagas, ku percaya dalam hal ini. Kamu tak tahu apa-apa. Bawa dia pulang, serahkan pada nenek. Ya. Aku pasti akan ceritakan semuanya. Secara lengkap, tak ada satu kata pun yang tertinggal pada nenek. Kak. Pulang bersamaku. Bagas, tunggu sebentar. Ada pesan untuk kau. Sampaikan pada nenek. Nadia Santoso adalah tunanganku. Aku takkan izinkan siapapun menyakitinya. Aku paham. Kenapa panas sekali? Jangan khawatir. Aku antar kamu ke rumah sakit. Sudah terlambat. Gendong aku pergi. Ke ruangan tersembunyi terdekat. Baik. Lukanya kok banyak? Shuhaihe yang mukul? Bukan. Aku lukai diri sendiri. Kenapa? Kenapa lukai diri sendiri? Dia kasih aku obat Cie. Hanya ini yang bisa tahan kantuk. Cie? Ya, Cie yang kamu pikir itu. Kamu mau apa? Pinjam tubuhmu. BTW, waktu cium, harus nutup mata? Aku? Sudah, jangan pura-pura tidur. Aku tahu kamu sadar. Nadia, kenapa perlakukan aku begini? Kehormatanku hancur karenamu? Sudahlah. Aku akan bertanggung jawab. Gampang bilangnya.
Gimana caranya? Aku ada cara. Aku ada cara. Cara apa? Kita nikah aja. Apa? Bercanda? Bercanda macam apa? Ini kan nikah palsu. Kalau nggak diam-diam, nunggu ibu-ibu gebuk gendang, adain pesta nikah buat kamu? Tapi ini sembarangan banget. Ini cuman nikah atas nama. Ngapain serius amat? Cepat bangun. Sekarang kita urus surat nikah. Hahaha. Bagus, bagus. Bagus sekali. Tak kusangka seumur hidup bisa lihat Rangga nikah. Hidup ini sudah cukup. Kakek, apa maksudmu? Usiamu pasti panjang. Haha, ya betul. Aku harus hidup lama, su cucu. Oh ya Nadia sayang, nikah diam-diam begitu? Kasihan sekali kau. Tenang saja, pasti ku buatkan pesta pernikahan meriah. Tak usah, Bibi. Aku dan Rangga tak suka kemewahan. Oh ya, hadiah perkenalan belum? Aku ambil dulu. Tak usah, Bu. Aku mohon bantuanmu. Apa itu? Kenal Dewi Judi? Mau apa? Kamu cari dia buat apa? Apa kamu menyelidikiku? Menyelidiki apa? Aku ingin mengundangnya, jadikan duta mereka. Kamu kenal dia? Tidak. Kok bisa tidak? Bukannya dulu satu sekolah? Kamu pernah bawa dia ke rumah? Gadis itu pernah kutemui. Wajahnya cantik, sifatnya juga baik. Temani Yuni ke sana. Ini pasti berhasil. Aku tak mau. Kenapa? Harus pergi. Urusan perusahaan kamu tak peduli. Sekarang istrimu minta bantuan kecil, kamu malah menolak. Setiap hari hanya malas, lenggang di luar. Urusan Nadia ini kuberi padamu. Pastikan selesai. Kakek, Terima kasih. sangat merepotkan. Seandainya tahu, seharusnya tak setujui nikah. Aku bicara terus terang. Aku dan Judi meski teman sekelas, tapi cuma bisa atur pertemuan. Soal deal atau tidak, itu tergantung kamu. Orang yang kupercaya tak akan salah. Rangga, kamu masih berani datang? Halo, saya Nadia Santoso. Datang untuk bahas kerjasama. Bisnis dari Rangga, 1 miliar pun kutolak. Pergi! Tunggu. Jangan dulu. Aku perlu bicara. Ada apa? Silakan. Boleh lihat karyaku dulu sebelum putuskan. Boleh? Kamu kan istrinya. Masa nggak tahu hubungan aku sama dia apa? Bukan teman sekelas? Rupanya Rangga Wijaya nggak kasih tahu kamu. Aku ini mantan pacarnya. Apa? Ayo kita pergi. Dia pasti nggak bakal setuju. Kenapa harus pergi? Dia itu mantan pacarmu? Terus apa hubungannya sama kerja sama kita? Nona Permata, benarkah tidak mau melihat karya saya? Saya janji Anda tidak akan kecewa. Judi Permata di kalangan anak muda, pengaruhnya sangat besar. Gaya dan karakternya sangat cocok dengan desain baju saya. Jangan sampai karena kejadian kecil ini langsung mundur. Wanita ini lumayan ya. Nggak cuman nggak marah, malah nekat mau kerja sama. Aku lihat saja kamu bisa apa. Baiklah, karena Nona Santoso begitu percaya diri, aku kasih kalian kesempatan. Masuklah. Hah? Langsung setuju? Rangga, gimana kabarmu akhir-akhir ini? Baik-baik saja. Kamu masih ingat waktu kuliah? Waktu itu kamu ngejar-ngejar aku, kirim bunga mawar sebulan lamanya. Romantis banget, sampai sekarang nggak bisa lupa. Waktu itu masih muda, kurang pikiran. Seandainya dulu, nggak usah ganggu kamu. Iya, sudah bertahun-tahun lewat. Kita sudah nggak muda lagi. Kalau begitu, gimana caranya kamu bisa dapetin Nona Santoso? Kami kan pernikahan antar keluarga. Oh. Jadi kalian sama sekali tak ada dasar perasaan, tak berteman kok bermuka manyun. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa tahan. Maaf, sepertinya saat ini Nona Yudi tidak cocok dengan merek kami. Rangga, kita pergi. Ya sudah, kita berangkat. Dah. Suruh perusahaan ganti citra diri baru. Label wanita mandiri yang kuat, tak cocok untukmu. Jangan buang waktu kami lagi. Tunggu, jelaskan baik-baik. Kenapa aku tak cocok dengan citraku? Apa hanya karena tak setuju kerjasama? Nona Santoso langsung menolak aku, tanpa lihat karyaku? Terlihat kau tak serius dalam hal karier. Perasaan lama kalian beberapa tahun lalu, Rangga sudah move on, kau masih terus mengingat. Sudah jelas kau suka ragu-ragu. Orang sepertimu tak layak dapatkan karyaku. Kiss, kenapa kau begini? Meski kerjasama gagal, hubungan baik tetap ada. Kamu bicara padanya seperti itu?
Nanti dia sakit hati. Siapa bilang aku marah? Apa aku senci itu? Perlihatkan karyamu. Aku ingin lihat seperti apa karya itu yang membuatmu begitu angkuh. Tak perlu. Karyaku ini bukan siapapun bisa lihat. Berhenti. Gawat. Jangan-jangan mereka berkelahi. Kalau berkelahi aku bantu siapa? Judy. Jangan gegabah. Kamu Nadia Santoso? Anak keluarga Santoso. Aku ingat keluarga Santoso cuma punya satu anak perempuan, namanya Rania Santoso. Lalu kamu dari mana munculnya? Sebelumnya aku tinggal di kampung. Baru-baru ini kembali ke keluarga Santoso. Baru pulang, langsung mewarisi Balai Sulam Santoso. Lalu menikah dengan Rangga Wijaya. Kamu cukup lihai ya. Sama-sama. Baru setahun masuk dunia hiburan, 3 serial langsung hits. Langsung jadi bintang papan atas. Katanya lagi menjajaki sumber daya internasional. Ambisi kamu nggak kecil juga. Kenapa ini? Kok tiba-tiba saling puji? Aku mengagumi kamu. Berteman yuk. Maksudnya? Aku udah nggak suka Rangga Wijaya. Barusan cuma mau bikin kamu kesal. Siapa suruh kalian datang saat aku lagi istirahat? Aku nggak akan mengecewakanmu. Semoga Apa? Kok tiba-tiba rukun lagi? Beberapa baju ini didesain khusus buat kamu. Ada nuansa budaya tradisional timur, tapi dicampur elemen modern populer. Bisa menonjolkan lekuk tubuh wanita yang indah. kelihatan bagus. Tapi pola dan ornamen halus di atasnya, semua kamu yang menyulam sendiri? Semua kusulam sendiri. Sulit memang, tapi ku beri jaminan, kualitas pasti terbaik. Ini sampel sulamanku. Ini sulamanmu? Cantik sekali, boleh ku minta? Tentu boleh. Nanti pola dan sulaman di gaunnya akan lebih bagus dari ini. Baik, aku setuju kerjasama. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Baru sebulan, stok sudah habis terjual dan dapat banyak pujian. Tak kira kamu pinter bisnis. Ini bukan jasaku. Ini daya tarik Sulam Rifana sendiri. Tak ada yang tahan pesonanya. Nadia, masih ada baju Sulam Rifana di sini? Ada teman lamaku mau beli. Stok sudah habis. Tapi batch berikutnya segera datang. Nanti ku tahan satu untukmu. Bagus. Harus ditahan ya. Dan tasnya, aksesorinya, aku juga mau. Baik. Bintang top judi permata. Diam-diam di rumah Tuan Wijaya. Sangat mesra. Diduga naik lewat tubuh. Ada foto, ada bukti. Mereka pasti tak percaya. Lalu bagaimana? Biar kita difitnah. Ada apa? Kenapa? Dasar anak bandel ya, masa masih berani selingkuh? Ku tantang serius. Hentikan. Ibu, hentikan pukulannya. Yun jangan khawatir. Ibu pasti membalaskanmu. Kakek akhirnya datang. Coba hentikan ibu. Beraninya sakiti Yun Er. Aduh. Rangga, kenapa kamu? Tak usah peduli. Dia dari kecil biasa dipukul. Sudah kebal. Kakek, ibu, kalian sungguh salah paham sama Rangga. Dia tidak pernah menyakitiku. Waktu itu ada aku di sebelahnya. Apa? Yun Er. Jangan sampai sekadar demi bela dia, kau jadi berbohong pada kami, ya. Aku tak bohong. Waktu itu Rangga mengajakku ke judi, jadi difoto. Tetap saja dia salah. Istrinya ada di sana, masih dekat-dekat dengan perempuan lain. Kenapa? Aku... Permisi, Tuan Muda Wijaya ada? Kami ingin bertemu beliau. Bolehkah? Suara apa itu? Tuan Muda Wijaya, apa hubungan Anda dengan Nona Judy? Itu benar. Tuan Muda Wijaya. Apakah Anda istri Tuan Muda Wijaya? Lalu soal Tuan Muda Wijaya dan judi permata, apakah Anda tahu? Cukup, ini rumah saya. Kalian masuk begitu saja. Itu melanggar hukum, tahu? Pergi cepat. Tuan Muda Wijaya menghindar begitu, apa berarti mengakui? Coba bilang lagi. Hentikan. Dasar anak durhaka. Kau hentikan. Kakek, apa kakek baik-baik saja?
Kalian pergi sekarang juga. Kalau tidak, saya lapor polisi dan tuduh penganiayaan sengaja. Cepat, cepat panggil dokter. Bawa Tuan Sepuh ke tempat tidur dulu. Kakek, maafkan saya. Aku mengerti. Seumur hidupku ini, aku membangun grup Wijaya dari perusahaan kecil hingga sebesar sekarang. Apa yang belum kualami? Wartawan nakal macam tu? Sudah biasa kulihat. Lalu tadi kenapa kakek masih... Aku kecewa padamu. Sudah dewasa begini, masih buat kesalahan dasar. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan perusahaan ini padamu? Ayah, jangan marah. Bicara pelan-pelan. Kesehatan aku makin menurun. Perusahaan pasti akan kuberikan padamu. Kau harus lebih mantap. Ya, Tuan Nyonya, ada yang mau menjenguk Tuan Sepuh. Tiba-tiba datang secepat ini. Siapa? Selain si licik tua itu, siapa lagi? Persilakan masuk. Beberapa hal juga harus diperjelas. Tuan Sepuh Wijaya, kesehatan Bapak sudah membaik. Ini sedikit hadiah dari kami. kakek perlu banyak istirahat. Kalau tak ada urusan lain, silakan pulang dulu. Rangga, aku barusan bilang apa? Masa cepat lupa, tak usah tutup-tutupi lagi. Ada masalah apa di perusahaan? Bicaralah. Bukan masalah serius. Cuma berita gosip soal Tuan Muda Wijaya. Sedikit memengaruhi harga saham kami. Berapa persen turunnya? 5%. Tuan Rangga, itu bukan hal utama. Yang penting kesehatan Bapak. Bukankah harus buru-buru urus warisan? Apa maksudmu? Kakek kan masih baik-baik di sini. Aku juga demi grup Wijaya. Kalau Tuan Sepuh ada hal buruk, perusahaan gimana? Demi grup Wijaya? Kuasa cuma mikir keuntungan pribadi. Pergi kau. Pergi sekarang juga. Rangga. Sudah. Kamu tokoh senior di perusahaan. Ada hal yang akan kukatakan dengan jelas di depanmu hari ini. Jika aku ada apa-apa, semua saham atas namaku akan dialihkan ke nama Rangga. Sudah seharusnya. Rangga kan cucu kandung Bapak. Bapak berikan semua saham padanya. Aku tak akan bantah. Kalau begitu, masih ada hal lain? Tuan Muda dapat sahamnya, aku setuju. Tapi hak kendali perusahaan. Seharusnya juga milik Rangga. Tuan Sepuh, mungkin ini tak pantas. Rangga belum pernah menangani bisnis perusahaan. Dia tak paham operasionalnya. Menyerahkan perusahaan begitu saja padanya. Walaupun aku setuju, para pemegang saham lain pasti tak setuju. Perusahaan ini ku buat sendiri. Bisa sebesar sekarang karena kucurahkan semua tenaga, berjuang mati-matian. Kenapa? Sekarang siapa yang mengelola pun tak bisa kutetapkan? Jangan marah, Tuan. Aku tak bermaksud begitu. Asal Tuan Muda Wijaya bisa jamin, kelak tak membuat berita gosip lagi, tak melakukan apapun yang merusak citra perusahaan. Kami masih mau mendukungnya mengambil alih. Aku bisa jamin, urusan hari ini jelas bukan salahku. Tuan Muda, ini tak cukup. Lebih baik kita buat perjanjian tertulis. Kau keterlaluan. Kalian semua, pergi sekarang juga. Tuan Muda, ini memang bukan salah kami. Mau pergi atau tidak? Tak pergi juga, aku bunuh kalian hari ini. Tuan Muda, kau ngapain? Nyonya Muda, tolong nilai yang benar. Ini benar. Aku setuju. Maksudmu apa? Beri aku 3 hari, aku bisa naikkan harga saham grup Wijaya. 10%. Nyonya Muda, Anda paham itu artinya?
Saya sudah telah semua peraturan dan pasti bisa capai target. Saya yakin bisa. Tapi kalau gagal, Saya janji pasti bisa. Nyonya muda, janji kosong. Minta buktinya? Kalau gagal, saya rela lepaskan seluruh saham saya. Rangga, kau sadar ucapanmu? Naik 10% sudah sulit, apalagi cuma 3 hari. Tak kira tuan muda berani dan ambisius begitu. Baik, kalau target tercapai, saya tunduk dan serahkan perusahaan padamu. Kamu pegang kendali. Kalian curang sekali. Ayah, jangan setuju. Aku setuju. Apa? Kakek, Anda percaya aku? Benar. Hari ini saya jadi saksinya. Dalam 3 hari, kalau mereka gagal naikkan harga saham 10%, saya tarik semua saham Rangga dan jual ke pasar. Sekarang, kamu boleh pergi. Kami tak ganggu lagi. Selamat istirahat, Tuan Sepuh. Kenapa ayah setuju? Meski tak paham bisnis, tapi 3 hari naik 10%, itu mustahil. Nadia sayang, kau selalu tenang dan bijaksana. Kenapa kali ini mudah terjebak? Kakek, Anda percaya saya? Rangga, kau dukung Nadia karena yakin dia bisa atau terpaksa oleh keadaan? Aku percaya dia bisa. Dia ternyata percaya padaku. Kakek, Rangga, Ibu, tenang saja. Saya takkan mengecewakan. Ayo pergi. Kita urus sekarang. Silakan. Jika butuh bantuan, langsung bilang. Ayah, mereka masih anak-anak. Kenapa biarkan mereka semaunya? Sudah dewasa. Jika aku tiada, Rangga harus matang. Ayah, jangan bicara begitu. Tidakkah kau sadar? Nikahan mereka palsu. Nikahan palsu? Mana mungkin surat nikah sudah ada. Surat nikah buktikan apa? Tak ada cinta, bisa cerai kapan saja. Jadi maksud ayah? Biar mereka alami kesusahan bersama, entah jadi tumbuh perasaan asli, atau bikin Rangga lebih dewasa. Bagus untuk masa depan grup Wijaya. Tapi kalau mereka gagal? Hanya nasib mereka yang kurang baik. Sudah ada akal untuk mengatasinya? Belum. Tapi yang terpenting sekarang, cari siapa yang memfitnahmu. Kamu punya jalur buat cari info? Ada foto itu pertama muncul dari saluran mana? Oke, aku paham. Lain kali ketemu aku traktir makan. Siapa pelakunya? Teman di media bilang, orang yang sediakan foto itu bermarga Santoso. Marga Santoso? Mungkinkah dari keluarga Santoso? Rania Santoso? Jahat! Dia berani menjebakku lagi. Lalu harus bagaimana sekarang? Aku punya ide untuk naikkan harga saham 10%. Ide apa? Minta tolong 2 teman wartawan ke keluarga Santoso. Rania Santoso, kali ini aku takkan biarkanmu lagi. Nona besar, kenapa Anda pulang? Di mana Rania Santoso? Dia lagi bersama Nyonya besar di ruang utama. Astaga, sekarang para klien mendesak batalkan pesanan. Bagaimana ini? Sudah kukatakan, Balai Sulam Santoso tak boleh serahkan ke Nadia Santoso. Sekarang menyesal karena buat masalah besar? Sudah telat! Rania, bukankah kakak bilang, kita tunda dulu sebentar? Dia akan cari cara. Kasih dia waktu lagi. Dia bisa apa? Sekarang Rangga Wijaya sudah punya yang baru. Dia sudah tak ada sandaran. Tapi, mereka kan belum cerai.
Keluarga Wijaya pasti tak akan diam. Nek, jangan bela dia lagi. Cara terbaik kita, keluarkan Nadia Santoso. Dengan begitu, pesanan itu tak lagi terkait Balai Sulam Santoso. Kita tak perlu kembalikan uang. Yang dikeluarkan bukan aku. Yang dikeluarkan bukan aku. Nadia sayang, kenapa kamu datang? Cepat, duduk. Nyalakan siaran langsung. Nadia sayang, mau apa kamu? Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua apa sebenarnya kebenarannya. Kak, kamu siaran langsung di rumah? Mau malu sampai luar? Nadia Santoso, berani kamu tampar aku? Sayang, pelan-pelan, jangan sakit tangannya. Tampaknya semua sangat suka. Aku menghajarmu. Nadia Santoso, kau gila? Nadia sayang, bicara baik-baik. Apa yang kau lakukan ini? Kesempatan terakhir untukmu. Katakan sendiri kebenarannya. Kalau tidak, tamparan berikut langsung ke wajahmu. Aku tak tahu yang kau bicarakan. Mau bilang, atau tidak? Nenek, jangan begini. Nenek harus membelaku. Sudah Nadia Santoso, sudah cukup hajarmu? Katakan, kali ini karena apa lagi? Nenek, lupakan dulu yang ini. Terakhir kali Rania Santoso meracuni istriku, berkomplot dengan preman menjebaknya. Bagas Santoso seharusnya sudah memberitahu nenek, kan? Aku tahu. Masalah terakhir itu kami sudah menghukumnya. Hukuman apa? Hukuman merenung di rumah sebulan. Oh bukan, 6 bulan. Hah. Dia memang sangat berbakat. Terkunci di rumah pun masih bisa menjebak istriku. Nanti saat siaran langsung, kau mainkan peran suami sempurna yang garang melindungi istri. Aku jalani citra wanita kuat yang kejam dan tegas. Kau yakin ini bisa? Aku sudah cek data raya. 2 citra diri ini paling menarik penggemar. Asal 2 karakter ini bisa kokoh, tak perlu khawatir tak ada yang beli saham kita. Nyonya, penonton siaran langsung sudah tembus 100.000. Nadia sayang, yang datang sudah lumayan. Jangan berbelit-belit lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Baik. Karena dia tak mau mengaku, aku tak takut memperbesar masalah. Hei, tolong periksa ponselnya. Kalian mau apa? Mau berbuat apa? Kembalikan ponselku. Lihat, Nek. Siapa yang sebenarnya ingin membuat keluarga Santoso kehilangan muka? Hei, ikat dia. Berapa penonton siaran langsung sekarang? Sudah lebih dari 3 juta orang. Halo semua, aku kepala penyulam Balai Sulam Santoso saat ini, dan juga istri Rangga. Kemarin ada orang membocorkan kabar, katanya duta mereka menggoda suamiku. Naik pangkat lewat tubuh, sekarang ku beritahu kalian, itu semua kebohongan yang dibuat-buat. Buktinya ada di sini. Astaga, jadi di foto ada 3 orang. Nona Santoso sengaja diedit keluar. Ya ampun, Rania Santoso ini benar-benar jahat. Waktu itu, aku dan suami bersama-sama menemui Nona Judi soal kerja sama iklan. Semua sikap kami sangat wajar. Foto ini cuma efek pengambilan sudut tipuan. Kalau masih ragu, lihat bukti pendukung ini. Betul. Semua ini cuma salah paham. Terima kasih pada istriku, yang dari awal percaya padaku. Terima kasih.
Pandangan Rangga Wijaya saat melihat Nona Santoso sungguh mesra, begitu penuh kasih. Teman-teman semua, cepat spam 999. Ini, apakah aktingnya berlebihan? Aku tak pura-pura. Aku tulus, aku suka padamu. Nenek. Kenyataannya sudah Anda lihat. Bagaimana dia ditangani? Dia memang bukan anak kandung keluarga Santoso. Kalau bukan karena ibumu tak tega, aku tak akan menahannya selama ini. Tak disangka malah memelihara duri bagai keluarga. Hari ini aku hapus dia dari silsilah keluarga. Mulai sekarang tak ada lagi orang ini di keluarga Santoso. Nenek. Ibu. Ibu tolong selamatkan aku. Jangan usir aku. Ibu, jangan lagi membelanya. Dia sudah dewasa. Tanpa perlindungan Anda pun masih bisa hidup. Kalau Anda masih memanjakannya, baru benar-benar menghancurkannya. Bawa dia keluar. Jangan biarkan dia masuk lagi ke keluarga Santoso. Ibu. Ibu. Sudah. Karena masalah sudah selesai, siaran langsung hari ini sampai di sini. Semoga setelahnya perhatian pada produk baru Balai Sulam Santoso. Sekarang akan kukembalikan baju yang sudah dikembalikan. Ambil kembali. Kakek, kali ini harga saham kita naik 13%. Lebih baik dari perkiraan. Bagus, bagus. Lihat saja, para rubah tua itu masih bisa bergosip apa? Cara live streaming yang kalian pikirkan memang bagus. Arah opini di internet langsung berbalik. Ini juga berkat Rangga, aktingnya sangat bagus. Kebanyakan fans datang karena dia. Kalimat terakhirku tadi, bukan acting. Kalimat apa? Jangan tanya. Jangan katakan, Nadia, aku suka kamu. Wah, kalian pasangan muda ini. Omongan mesra bicarakan sendiri saja. Ibu jangan dengarkan omongannya. Ini bukan omongan kosong. Sepasang suami istri bilang sayang, lumrah saja kan? Ibu, kakek, sampai sekarang aku tak sembunyikan lagi. Aku dan Rangga sebenarnya. Nadia, Benar. Aku dan Rangga sebenarnya. Kenapa ini? Jangan buru-buru bicara pelan-pelan. apa kamu hamil?